Selamat pagi anak-anak. Masih semangat belajar ya? Nah, hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materinya adalah pengerjaan hitung bilangan. Sebelum kita masuk ke pengerjaan hitung, yang perlu kalian tahu, bilangan bulat itu ada dua. Yang pertama bilangan bulat positif, yang kedua bilangan bulat negatif. Apa itu bilangan bulat negatif dan positif? Kita perhatikan di bawahnya. Nah, ke sana ini adalah bilangan positif. Dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian kurang dari 0 itu adalah negatif 1. Ini negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Sampai sepanjang mungkin tidak terhingga. Nah, inilah yang disebut bilangan positif dan juga bilangan negatif. Bilangan di atas angka 0 adalah bilangan positif, bilangan kurang dari angka 0 adalah bilangan negatif. Nah, itulah yang disebut bilangan positif atau negatif. Di buku di sini juga ada ya, boleh sambil dibaca, buku PR-nya halaman 345. Nah, setelah itu kita akan mulai masuk ke permasalahan atau pengerjaan hitung. Di situ ada contoh 1, 2 dan contoh 3. Bisa dilihat. Yang pertama itu ada seorang atlet yang mau melompat ke kolam. Nah, posisi dari permukaan air ke atlet ini tingginya adalah 3 meter. Dan setelah atletnya loncat itu ke kedalaman 1 meter. Nah, yang ditanyakan di sini adalah nyatakan posisi atlet ketika bersiap di papan terhadap permukaan kolam menggunakan bilangan bulat. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, ini pertama kali ini atletnya kan ada di sini. Nah, ini air, ini kolam. Nah, tinggi dari papan yang untuk meloncat ini sampai ke permukaan air ini adalah 3 meter. Nah, setelah itu atletnya melompat ke air. Nah, renang di sini. Nah, di sini kedalamannya dari permukaan air sampai ke atletnya ini adalah 1 meter. Nah, di sini yang pertama ditanyakan adalah nyatakan posisi atlet ketika bersiap di papan terhadap permukaan kolam menggunakan bilangan bulat. Berarti posisi atlet saat di sini, saat di atas papan ini adalah 3 meter dari permukaan kolam ya. Ini dari sini ke sini kan posisinya dia 3 meter. Nah, di atas kolam. Nah, yang kedua ini ada pertanyaan nyatakan posisi atlet ketika menyelam terhadap permukaan kolam menggunakan bilangan bulat. Nah, ini posisi atletnya kan di bawah permukaan air. Nah, kita bisa mengumpamakan permukaan air ini ada di posisi 0. Nah, ini tadi kan di atas permukaan air 3 meter. Nah, ini di bawah permukaan air 1 meter. Kalau ini 0 di bawahnya berarti negatif 1. Berarti posisinya berada di negatif 1 meter dari permukaan kolam. Begitu anak-anak. Itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua.
Contoh yang kedua, Rani dan Risa mula-mula berdiri pada suatu titik yang sama, kemudian Rani maju 4 langkah, Risa mundur 8 langkah. Gambarlah garis bilangan untuk menentukan posisi kedua anak tersebut. Tentukan posisi kedua anak tersebut. Nah, misalkan titik semula itu kita mulai dari angka 0 semua. Antara Risa dan Rani ini mereka berangkat di titik yang sama dari angka 0. Kemudian Rani maju 4 langkah. Nah, ini pertama Rani dulu ya. Rani maju 4 langkah. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti dia berada di posisi nomor 4. Nah, ini adalah posisi Rani sekarang. Kemudian yang kedua, Risa juga mulai dari titik yang sama, yaitu di angka 0. Nah, di angka 0 tapi dia mundur 8 langkah. Karena mundur berarti jalannya ke kiri ya. Ini sampai 8. Karena mundur berarti kurang dari angka 0 ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, kemudian di sini negatif 8. Nah, posisinya karena ini mundur 8 langkah kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, posisinya Risa ini berada di negatif 8 karena mundur, sedangkan Rani maju berada di positif 4. Nah, itu adalah cara menentukan posisi. Nah, kalau sudah paham sampai sini, nanti bisa diulang-ulang videonya sampai jelas ya anak-anak. Kita masuk ke pengerjaan hitung bilangan bulat. Nah, yang pertama adalah penjumlahan pada bilangan bulat negatif. Kita hapus dulu. Kita masuk ke pengerjaan hitung. Yang pertama adalah penjumlahan bilangan bulat negatif. Nah, misalnya ada contoh soal seperti ini. Di situ negatif 9 ditambah 6. Nah, ini ada garis bilangan. Di sini dimulai dari angka 0. Karena ke belakang berarti di sini negatif ya. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Nah, negatif 9 berarti dari 0 kita hitung 9 angka ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini berarti negatif 9 ditambah 6. Karena ditambah berarti kita ke kanan. Ke kanan 6 langkah dari negatif 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tepatnya kita sampai di titik negatif 3. Jadi negatif 9 ditambah 6 itu hasilnya adalah negatif 3. Karena ini tadi dari sini berjalan ke sini 6 langkah. Karena di jumlah 6 ini positif, berarti jalannya ke sana. Kalau di jumlah ini negatif, berarti jalannya ke kiri. Tapi kalau di jumlah bilangan positif, jalannya ke kanan. Ini tadi negatif 9 tambah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jatuhnya di posisi negatif 3. Berarti negatif 9 ditambah 6 sama dengan negatif 3. Begitu. Untuk contoh yang kedua adalah 7 ditambah negatif 5. Nah, untuk 7 ditambah negatif 5 kita buat lagi garis bilangannya. Karena ini awalnya positif, kita bikin positif ke sana ya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Berarti kita kan menjumlah bilangan positif. Berarti kita jalannya ke kanan. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini, dari sini. Nah, dari angka 7. Kemudian dijumlah negatif 5. Karena ini dijumlah bilangan negatif, jalannya ke kiri. Dari 7 mundur 5 langkah ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jatuhnya di angka 2. Jadi 7 ditambah negatif 5 itu sama dengan 2. Seperti itu. Nah, Bu Guru juga akan mengajarkan tentang bagaimana gampangnya, lebih mudahnya, selain dengan cara garis bilangan, bagaimana cara menghitung bilangan bulat. Misalnya tadi yang contoh yang pertama tadi kan negatif 9 tambah 6. Nah, kita menggunakan prinsip hutang dan membayar hutang. Nah, misalnya kita hutang 9, min itu kita anggap utang dan positif itu kita anggap sebagai membayar hutang. Nah, kita punya hutang 9. Kita punya hutang 9, terus kita bayar 6. Berarti kita masih punya hutang kan? 9 kurangi 6, 3. Karena kita masih punya hutang. Berarti di sini negatif. Berarti kita punya hutang 9 dibayar 6, berarti kita masih hutang 3. Nah, soal yang berikutnya misalnya itu tadi negatif 3 ditambah negatif 7 ditambah negatif 5. Nah, kita punya uang 7 buat bayar utang 5. Berarti kita masih punya uang kan? Karena ini cuma dikurangi 5 saja. Berarti kita masih punya uang 2. Seperti itu. Nah, ada lagi misalnya semua negatif. Seperti di buku itu ditambah negatif 4. Kita punya utang 3 ditambah utang lagi 4. Berarti utangnya nambah kan? Jadi utangnya jadi 3 tambah 4. Berarti negatif 7 karena hutangnya ditambah. Hutang 3 terus ditambah negatif, diutang lagi 4, berarti jadi hutang 7. Nah, itu cara yang lebih cepat. Bisa digunakan yang pertama tadi, bisa juga digunakan yang kedua ini. Ini untuk penjumlahan bilangan negatif. Kemudian guru yang kedua akan mengajarkan tentang pengurangan bilangan bulat negatif. Nah, untuk pengurangan bulan negatif kita lanjutkan untuk pelajaran besok saja. Sementara ini sampai penjumlahan bilangan negatif dulu. Nah, nanti yang belum jelas bisa diulang terus videonya. Kalau sudah, nanti Bu Guru beri soal. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat belajar. Selamat pagi.